Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat, tentang turunnya hujan, tentang hari kelahiran seseorang, apa yang dikandung dalam rahim seorang ibu, apa yang akan terjadi dan dilakukan oleh seseorang besok, dan di bumi mana seseorang itu nanti mati dan dikuburkan. Tak ada yang tahu. Seseorang tidak dapat menentukan tempat kematiannya. Betapapun ia misalnya ingin sekali supaya dapat mati di tempat itu. Diceritakan dalam Al-Quran bagaimana di antara kalangan para mukmin terdapat mereka yang begitu ingin sekali, bercita-cita sungguh supaya dapat mati. Matinya mati syahid, mati yang menyebabkan seseorang digelar, mendapat panggilan, mendapat predikat syahid. Jasadnya tidak dimandikan, tidak disalatkan, bersama dengan luka-luka dan darahnya dikuburkan. Syahid. Karena semua darah dan luka-lukanya nanti menjadi saksi di hari kiamat. Berebut-rebut, berlomba-lomba. Para sahabat-sahabat Nabi itu pantang saja mendengar Rasulullah menyebut perang. Berebut-rebut mereka ingin menyertai peperangan itu. Padahal mereka tahu risiko dari sebuah peperangan adalah luka, sekurang-kurangnya luka. Atau jatuh ke tangan lawan, jatuh ke tangan musuh menjadi tawanan perang, atau mati. Tetapi mati itu mereka rindukan, rindu sekali. Mereka berharap dan bercita-cita supaya dapat mati. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantawir wa ma baddalu tabdila. Di antara para mukmin ada laki-laki yang membuktikan kebenaran apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Mereka telah menunaikan apa yang dijanjikan kepada Allah. Sebagian mereka ada yang telah menemui janjinya, dan sebagian yang lain sedang menunggu-nunggu gilirannya. Mereka tidak akan mengubah perjanjian itu sedikit pun. Al-Ahzab 23. Setiap kali mereka menyertai peperangan, cita-citanya hanya satu saja, mati syahid. Ketika akan berangkat menyertai peperangan, dia sudah berwasiat kepada istrinya dan anak-anaknya, meninggalkan pesan kepada anak-anak dan istri, ini ayah pergi tidak akan kembali lagi. Aku pergi tidak akan pulang lagi. Inilah pertemuan kita yang terakhir. Ayah akan pergi buat selamanya. Tetaplah sabar, tetaplah beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Tapi kemudian mereka pulang lagi, kembali sehat walafiat. Bukan saja tidak mati, malah satu luka pun tidak, setes darah pun tidak, sehat. Menyesal mereka, kenapa aku tidak mati? Beruntung si Fulan bin Fulan, dia mati.
Beruntung sekali dia syahid, beruntung sekali dia gugur. Ada orang yang telah mencapai apa yang dijanjikan, yang dicita-citakan. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Ali Imran 142. Sungguh di antara kamu ada orang yang mencita-citakan kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Teringin sekali untuk dapat syahid itu. Padahal peperangan belum terjadi, belum bermula. Dia sudah bayangkan syahidnya itu. Dan kini kamu benar-benar telah melihatnya. Peperangan benar-benar telah terjadi. Kamu betul-betul melihatnya. Bagaimana gambaran kesedihan seseorang yang karena tidak dapat gugur. Gugurlah ya. Kalau menyebut perang itu memang risikonya gugur tadi, mati. Tapi mati itu sampai dia mimpi itu, sampai mengigau-ngigau dalam tidurnya. Terbawa-bawa dalam mimpinya, mengidam-idamkan kematian itu. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Tawallaw wa a'yunhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Atas orang-orang yang mereka itu datang kepadamu, hai Muhammad. Mereka ingin sekali menyertai peperangan. Mereka ingin syahid. Tapi kemudian kamu memberitahu mereka perbekalan tidak mencukupi, kendaraan tidak mencukupi, sedangkan tentara dan pasukan perang kita sudah memadai. Jadi lain kali saja ya kamu, lain kali kamu ikut perang, sekarang ini biarlah kamu pulang, tak apa. Orang itu pun pulang, tawallau wa ayunuhum tafidhu minad dam hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mengalir air mata kesedihan, menangis dia. Menangis karena tidak dapat ikut serta dalam peperangan, karena tidak cukup perbelanjaan. Masya Allah. Menangis karena tidak ikut perang. At-Taubah 92. Khalid bin Walid, semua orang kenal ya. Sejarah hidupnya luar biasa. Sebelum Islam dia sangat memusuhi Rasulullah, membenci Islam. Bencinya kepada Rasulullah dari ujung rambut sampai telapak kaki. Mendengar nama Muhammad disebut saja merah mukanya. Itu Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia adalah seorang pejuang, seorang panglima perang, seorang sahabat setia. Cintanya kepada Islam, pembelaannya kepada Rasulullah, melebihi cintanya kepada dirinya, keluarganya, harta bendanya, dan apa saja yang ia miliki. Begitu Khalid bin Walid. Cita-citanya satu. Seperti halnya juga sahabat-sahabat yang lain. Ingin mati syahid. Itu cita-citanya. Ingin mati syahid. Tetapi cita-cita hanyalah cita-cita. Kematian adalah hak Allah. Di mana seseorang mati itu urusan Allah. Tempatnya merupakan rahasia. Tidak dapat diminta, tidak dapat dipesan, tidak dapat di-booking atau ditempah. Khalid bin Walid, orang yang telah sekian kali menyertai peperangan. Tubuhnya penuh dengan bekas luka tetakan pedang. Hampir tidak ada jarak sebesar jari, melainkan semua penuh dengan luka-luka bekas tetakan pedang itu. Tapi tak juga mati. Dan bukan karena itu, bukan dengan cara itu dia mati.
Matinya? Matinya jauh dari tanah air kelahirannya sendiri. Jauh dari negeri dan kampung halaman tempat tinggalnya. Matinya di satu tempat, yaitu di Damaskus. Dia orang Makkah, lahir di Mekah. Matinya di Damaskus atau Damaskus. Subhanallah. Matinya bukan karena peperangan, tapi matinya karena sakit biasa. Itu orang-orang yang rindu dan ingin mati syahid, gugur di medan perang, tapi tidak semua mereka dapat mencapai cita-cita dan keinginan. Halnya pula lain dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik yang memang sangat takut dengan mati. Dalam damai dia coba mencari alasan, kalau dapat mau lari dari kematian. Dalam peperangan, Masya Allah, سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Kami tanamkan perasaan takut itu kepada orang-orang kafir. Orang kafir memang sangat takut mati. Takut mati. Disebabkan karena mereka syirik. Mereka adalah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan alasan, tidak menurunkan hujah atau dalil, tidak ada sultan atas mereka. Mereka adalah orang-orang yang takut mati. Itu orang kafir. 151 Ali Imran. Wa idh qala ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'awrah وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Dan ketika sebagian mereka, orang-orang munafik, berkata, hai ahli Yathrib, hai ahli Madinah, hai penduduk Yathrib, hai penduduk Madinah, tak ada tempatmu di sini. Pulanglah, kembalilah. Mereka pun lalu meminta izin, mengemukakan uzur dan alasan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, rumah-rumah kami kosong, tak ada yang menunggu. Kami bukan tak mau perang, bukan tak sudi ikut bersamamu dalam peperangan, tapi rumah-rumah kami kosong, anak-anak istri kami tinggal. Kalau kami pergi juga nanti takut sesuatu yang tak baik terjadi ke atas anak-anak dan keluarga kami, ya Rasulullah. Mereka mengemukakan alasan, rumah kosong, tak ada penunggu, takut hilang, takut ini. Tidak, kata Allah. Itu alasan, rumah mereka tak kosong. Alasan itu sebenarnya mereka hanya mau lari saja, karena mereka mau lari dari peperangan. Mereka takut mati. Al-Ahzab 23. Mereka takut mati. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bil zalimin. Mereka sekali-kali tidak akan pernah bercita-cita untuk mati. Mereka tidak akan pernah menginginkan kematian akibat karena dosa yang pernah mereka lakukan. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-7. Ini orang-orang yang takut. Dihasutnya orang lain supaya jangan ikut perang. Mereka berkata, yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna.